Perkenalkan, nama saya Divrian Unesia Abuk dengan NPM 33200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolentrata. Kolentrata berasal dari kata kolen yang berarti berongga dan eternol yang berarti perut. Dengan demikian, kolentrata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya, perut, sebagai tempat makanan. Yang berikut ciri-ciri kolentrata. Yang pertama, tubuhnya simetri radial dan terdiri dari 2 lapisan jaringan atau diplobastik. Yang kedua, menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedar sari makanan, dan pengeluaran makanan. Yang ketiga, mempunyai tentakel disertai zat beracun yang mengandung kapsul penyegat. Yang keempat, umumnya merupakan karnivora, hewan pemakan daging, namun tidak aktif atau mengejar mangsanya. Yang kelima, habitatnya berada di perairan, baik di perairan tawar maupun laut. Yang berikut klasifikasi kolentrata. Berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya, kolentrata diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu 1. Hydrozoa. Yang pertama, sebagian besar berbentuk polip dan hidup di perairan laut. Dapat berkembang biak dengan seksual maupun aseksual. Yang berikut, sebagian besar merupakan hemaprodit, namun meskipun hemaprodit, hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena saat dewasa sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan, sehingga dalam fertilisasi tetap membutuhkan individu lain. Contoh, Hydria virisma. Yang kedua, Spishozoa. Bentuk tubuhnya menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Yang kedua, hidup dengan 2 bentuk, medusa dan polip, namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Yang berikut, diameter tubuh dapat mencapai 2 meter. Yang berikut, memiliki kelenjar kelamin terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrimun. Hidup di perairan laut. Contoh, Aurelia aurita. Yang ketiga, Anthozoa. Yang pertama, bentuk tubuhnya menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, mulutnya memanjang bermuara di dalam tabungan yang disebut stomedum. Yang keempat, pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Yang kelima, hidup dengan bentuk polip. Yang keenam, koral berukur kecil. Yang ketujuh, beberapa jenis koral bersimbiosis. Contoh, Thebifora musica. Yang berikut struktur tubuh kolentrata. Tubuhnya terbagi atas ekoderm atau lapisan luar, epidermis, dan endorm atau lapisan dalam, gastromis. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglia yang berfungsi sebagai kerangkaan hidrostatik. Selain untuk mempertahankan tubuh, tentakelnya juga berfungsi untuk menangkap makanan. Yang berikut peran dan manfaat dari kolentrata. Manfaat kolentrata bagi manusia yaitu bahan pembuatan agar-agar, bahan baku industri kosmetik.
Peran ekologis kolentrata. Yang pertama, pada ekosistem laut kolentrata berperan dan mencegah abrasi daratan dengan menahan gelombang laut menggunakan terumbu karang. Yang kedua, dalam perairan berperan sebagai plankton. Yang ketiga, karang yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan biot laut. Yang keempat, dapat memindahkan pemandangan dasar laut atau terumbu karang. Yang berikut reproduksi kolentrata. Kolentrata bereproduksi secara genetif, seksual, dan vegetatif aseksual. Reproduksi genetik terdapat dengan pelemburan antara sel kelamin jantan, sperma, atau sel kelamin atau sel telur, ovum. Beberapa kolentrata juga hidup sebagai hemaprodit, sperma dan ovum dihasilkan oleh satu individu yang sama. Reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Apabila tunas tersebut lepas dari industrinya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Baik, inilah sedikit materi dari saya. Sekian dan terima kasih.